Bagaimana memahami doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sering kami mendengar pemahaman seimbang antara dunia dan akhirat. Apakah seimbang itu berarti 50-50? Baik. Doa ini diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan kebaikan bagi kami di akhirat. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengukur intensitas doa yang kita baca, yang lebih sering kita minta kepada Allah itu doa untuk kesejahteraan dunia atau akhirat? Yang lebih sering? Ya, yang lebih sering dunia ya. Sehingga rata-rata orang kalau misalnya Bapak dikasih kesempatan, Pak silahkan sampaikan satu permintaan, yang permintaan Bapak ini pasti dikabulkan, kira-kira Anda minta apa Pak? Anda minta apa? Hah? Ya Allah berikanlah aku 100 permintaan lagi. Kamu cuma dikasih satu. Nah di satu ini minta 100 permintaan. Masya Allah. Baik. Mungkin kebanyakan di antara kita rata-rata minta dunia, lancar rezeki, panjang umur, selalu sehat, barokah, barokah, barokah. Bahkan sampai amal ibadah sasarannya adalah untuk mendapatkan manfaat dunia. Kamu sedekah biar hartamu berkah. Kamu rajin tahajud biar nanti karirmu bagus. Puasa Senin Kemis biar nanti usahamu lancar. Rajin sholat duha biar utangmu cepat lunas. Sehingga banyak di antara kita yang sebenarnya doa-doa kita itu lebih dominan diisi dengan dunia. Baik. Bapak kalau minum zam-zam niatnya apa Pak? Hah? Biasanya kalau Bapak minum zam-zam niatnya Bismika Allahumma amutu. Minum zam-zam niatnya apa niatnya? Minta biar sehat, biar kuat. Kan rata-rata kayak gitu ya. Zam-zam memang punya manfaat seperti niat orang yang meminumnya. Nabi SAW mengatakan zam-zam lima syuribalah. Zam-zam punya manfaat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sehingga ketika diminum dengan niat A nanti berkhasiat A, diminum dengan niat B berkhasiat B, diminum dengan niat C berkhasiat C. Coba lihat Abdullah bin Mubarak rahimahullah, saat beliau minum zam-zam apa niatnya? Beliau minum zam-zam dan berniat, ya Allah, aku mohon kepadamu agar tidak kehausan ketika di yaumil qiyamah. Pernah nggak terpikir seperti itu Pak? Mungkin nggak pernah. Beliau minum zam-zam dengan niat agar nanti di akhirat tidak kehausan. Di saat semua manusia dijemur oleh Allah di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo. Manusia bercucuran keringat, nggak ada minuman yang bisa dia cari. Abdullah bin Mubarak ketika minum zam-zam berdoa kepada Allah agar tidak kehausan di akhirat. Pernah nggak kita berdoa seperti itu? Nggak pernah. Makanya kalau dikatakan seimbang 50%, 50%, saya nggak yakin orang itu berdoa kepada Allah 50% untuk kepentingan akhirat, 50% kepentingan dunia. Yang terjadi dominan dunia, bahkan bisa 80-90%. Baik, selanjutnya anggaplah misalnya, baik Pak, saya mau komitmen hidup saya 50% dunia, 50% akhirat. Sudah, kalau mau komitmen seperti itu, berarti Anda harus ibadah 12 jam. Ibadah 12 jam itu ngapain saja Pak? Loh, ngapain saja? Udah. Bingung dia. Beribadah 12 jam, itu kan berarti iktikaf Pak. Nggak keluar dari masjid karena dia harus 12 jam ibadah. Bisa kira-kira Pak? Nggak sanggup. Itu kalau kita mau mengukur 50% hidup kita seimbang, 50% dunia, 50% akhirat. Bahkan sebagian ada yang pernah mengatakan ke saya,
Ya, ilmu yang kita miliki itu seharusnya seimbang, 50% ilmu dunia, 50% ilmu akhirat. Yang ngomong kayak gini kalau mau komitmen, jujur ya, dia mau mengisi pengetahuannya 50% akhirat, 50% ilmu agama, itu sudah jadi ulama, Pak. Seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama tabi'in, gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika Abu Hazim itu menyampaikan sebuah hadis, dan di dekat beliau ada Ibnu Syihab. Lalu Ibnu Syihab ini mengingkari hadis yang dibawa oleh Abu Hazim. Kata Ibnu Syihab, "Lam asma' minhu qat." Aku belum pernah mendengar hadis seperti ini. Langsung dikoreksi sama orang lain yang ada di situ. "Wahai Tuan, apakah kamu mengetahui semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Ibnu Syihab, "Tidak." "Apakah kamu mengetahui 2/3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bilang, "Tidak." "Apakah kamu mengetahui setengah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Ibnu Syihab, "Arju, aku berharap saya sudah paham, saya sudah hafal setengahnya." Masya Allah, sekelas Ibnu Syihab hafal setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya, coba Pak, manusia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan beraktivitas selama 22 tahun sekian bulan. Jadi hadis-hadis, yang hadis itu dihafal oleh sebagian orang setengahnya, berapa juta yang boleh hafal. Imam Ahmad itu dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis ya. Kita berapa hadis? 1 atau 2 hadis saja ya. Jadi kalau kita disuruh coba setorkan hadis yang kamu punya, paling hanya bisa 1-2 hadis. Ada orang yang hafal 1 juta hadis. Ibnu Syihab mungkin lebih banyak daripada itu. Tapi setengah hidupnya untuk belajar, sampai menghafal setengah hadis, sudah jadi ulama kibar. Makanya kalau orang merasa bahwasanya hidup ini harus seimbang, ini hanya ada dalam teori. Kenyataannya sangat tidak seimbang. Sehingga kita kasih motivasi akhirat, motivasi agama, itu karena semangat orang terlalu tinggi dalam masalah dunia. Jadi motivasi ini setidaknya mengimbangi. Itu pun hanya bisa menurunkan paling 10%, hanya bisa menurunkan paling 5%, belum bisa nurunin sampai atas. Kemudian membuat orang jadi semakin semangat dalam masalah agama, karena terbukti mereka lebih dominan dalam bidang dunia daripada agama. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Bapak Ibu boleh baca doa ini secara rutin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma, ya Allah, la taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia, akbar hammina, cita-cita terbesar kami, wa mablagha ilmina, dan puncak pengetahuan kami. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Jangan sampai kita jadi orang yang taunya cuma urusan dunia, dalam urusan agama nol, wudu nggak bisa. Tapi kalau sudah bicara masalah ekonomi dan politik, Masya Allah, kayak nggak ada ujungnya. Baik.